Nah, inilah salah satu yang saya sukai dari motor ini. Jika kita bosan, kita bisa merubah sedikit tampilannya. Kali ini kita mengganti stang bawaan dengan stang aftermarket. Ini model Kawasaki Binter Mercy ya, dengan stang tinggi. Dan ini saya dapatnya murah di online shop ya. Untuk pasang dan lepasnya itu cukup mudah. Jadi kita akan sharingkan pada video kali ini. Oke, langsung saja untuk spesifikasi dari stang ini sendiri ya. Untuk lebar dari stang ini keseluruhan tuh 80 cm sama dengan stang bawaan. Kemudian untuk tingginya 22 cm. Sedangkan untuk stang bawaan itu tingginya sekitar 14,5 ataupun 15 cm, dan setelah tambah riser atau peninggi stang itu totalnya jadi 18. Sedangkan ini tingginya 22, jadi masih lebih tinggi, ini sekitar 4 cm. Untuk diameternya ini 22 cm atau 7/8 inch ya, sama dengan stang bawaan. Untuk ketebalannya ini sekitar 2 milian. Untuk finishing chrome-nya ini bagus, cuman untuk daya tahannya saya kurang tahu. Cuman kemarin waktu setelah seminggu kepasang itu ada sedikit kotor, jadi harus segera dibersihkan ya. Saya membersihkannya dengan silikon, jadi biar nggak cepat berkarat. Jadi kalau untuk chrome ini harus segera dibersihkan jika kotor, biar nggak menempel dan menimbulkan karat. Untuk pelepasannya cukup mudah. Nah, nanti kita akan bikin lubang seperti ini. Ini lubang untuk kabel, ini juga lubang ini untuk ini ya. Jika ada air masuk, nanti bisa terbuang di sini biar nggak karatan. Oke, jadi ini sudah terlubangi ya. Ini untuk pengikat kabel. Ini yang di stang handle. Kemudian ini juga. Bagian ini masuk ke bagian lubang yang sudah kita buat. Selang rem ini udah saya ganti, punya TDR. Ini saya juga pasang sendiri. Jadi sudah panjang seperti ini. Dan ini panjangnya pas. Jadi kalau kita mau ngecek sudah pas apa enggak, ini harus ada sisa di sini.
Jadi ini untuk nanti sisa naik turunnya, karena kalau terlalu terlalu kenceng ini nanti bahaya di sini waktu sok depan main ini ketarik bisa jebol. Jadi harus ada sisa sedikit. Kalau terlalu panjang juga nggak bagus, karena nanti dia akan menekuk di sini, lama-lama yang getas di sini. Kemudian posisi maju dan mundurnya kita sesuaikan dengan postur tubuh kita. Untuk tinggi badan saya 168 cm, itu termasuk ini sangat nyaman untuk saya. Jadi pegal-pegalnya itu sudah berkurang sangat banyak ya, daripada kita pakai stang bawaan yang ditambah riser itu masih kurang kalau untuk saya. Jadi itulah untuk pemasangan dan pelepasnya sangat mudah sekali, bisa kita lakukan sendiri di rumah. Nah, kalau kita sudah pakai ini, nah untuk bagian depan ini tampilannya sudah terlihat sangat clean, bersih sekali ya. Speedometernya terlihat dengan jelas, sangat menonjol. Kalau kemarin kan terhalang oleh riser dan bar yang di sini ya. Kalau ini saya suka sekali, tingginya dapat. Kemudian looknya untuk pengendara itu terlihat clean dan simple. Nah, ini yang saya suka. Jadi menambah kesan retro ataupun klasiknya. Jadi bisa untuk touring ataupun harian. Apalagi kalau touring ini sangat nyaman sekali ya. Jadi look secara keseluruhannya seperti ini. Untuk harganya ini 120.000. Jadi recommended sekali ya, ini murah. Kalau merek yang satunya lagi ya, itu mungkin sekitar 250 ribuan. Tapi nggak tahu ya, untuk kualitas chrome-nya mungkin beda. Jadi itu untuk stang penggantian stang bawaan menjadi stang model Binter Mercy. Kalau dari depan seperti ini, jadi lebih tinggi, dan kalau dari belakang seperti ini. Nah, wah ini sangat pas sekali ini ya. Jadi posisi riding kita menjadi lebih tegak, tidak condong ke depan, tidak membongkok. Jadi ini sudah pas sekali. Dan sekalian kita update modifikasi yang sudah saya lakukan ya. Jadi sekalian untuk hand grip bagian gas ataupun bagian sebelah kiri, ini saya menggunakan Kawasaki Kaze Ori ya. Kemudian untuk hand grip Kawasaki Kaze ini, dia lubang di sini. Jadi harus kita kasih penutup yang model seperti ini. Ini di baut. Nah, cuman untuk yang bagian sini, untuk bagian murnya itu harus kita pakai Loctite, karena kalau nggak kita kasih Loctite, pada waktu tuas gas ini diputar-putar, dia akan ikut berputar dan lama-lama lepas. Jadi saya sudah dua kali lepas, akhirnya murnya itu saya kasih Loctite dan bagian plastik dalamnya itu saya kasih sealant. Jadi udah aman, nggak bakal copot lagi. Jadi itu aja sih kalau kita mau mengganti punya Kawasaki Kaze. Di sini juga sama. Kalau ini cukup dikasih Loctite pada murnya aja, tidak perlu dikasih sealant, karena di sini ini diam ya, tidak berputar-putar. Ini sangat enak gegamannya. Terus ngegripnya jadi lengket dan nyaman karetnya. Ini punya Kawasaki Kaze. Kemudian untuk speedometernya ini masih tetap menggunakan yang lama. Ini harganya murah, 85 ribuan. Dan karena murah, kemarin indikator lampu netralnya mati. Akhirnya rencananya mau beli yang baru, cuman kalau beli baru kilometernya itu kan jadi 0. Nah, itu yang saya nggak suka. Jadi akhirnya speedometer ini saya servis sendiri. Jadi ini saya lepas, kita lepas, kemudian ini kita tengkurapkan, kemudian kita tekan dari atas, kemudian penguncinya ini kita congkel pakai obeng minus yang tipis ya. Kita congkel keliling. Nah, setelah ini terbuka, baru ini kita lepas. Kemudian untuk lampunya ini kebetulan cuman ada warna lampu merah,
harusnya kan hijau, jadi ya sudahlah saya pakai yang warna merah, nggak apa-apa, yang penting ada indikatornya. Saya solder, saya ganti, saya solder. Kemudian kilometernya ini kan ada selisih 2000 dengan speedometer bawaan, karena ini waktu itu saya pasang speedometer bawaannya udah jalan 2000, jadi ada selisih 2000. Ini sekalian saya putar juga, jadi saya update. Jadi sekarang kilometernya udah update 10.592 dari pertama kali motor ini datang. Kemudian untuk holdernya ini saya ganti. Untuk yang bagian sini ini tetap menggunakan holder HP yang kita ambil untuk holdernya aja. Kemudian ini saya bikin sendiri dari plat aluminium dengan tebal kurang lebih 2 mili. Saya gambar, saya potong, kemudian saya rapikan pinggirnya, kemudian saya cat pakai warna hitam. Jadinya seperti ini. Ini belinya online ya, lembaran ukuran sekitar 20 x 30 ya, harganya 20 ribuan. Jadi saya bikin sendiri ini. Jadi saya gambar, kemudian saya lubangin bagian mana? Nah, bagian sini seperti ini. Saya motongnya pakai gunting seng yang tajam ya. Kalau pakai gerinda itu malah susah. Jadi saya pakai gunting seng yang tajam, kemudian saya potong, kemudian saya tekuk ke sini. Jadilah seperti ini. Kemudian ada lagi yang saya update, yaitu untuk bracket dari lampu. Jadi bracket lampu yang dulu itu model jepit, karena saya punya bracket lampu punya CB yang waktu itu nggak terpasang karena terlalu pendek. Akhirnya saya akalin lagi. Jadi ini saya tambahkan plat aluminium. Jadi ini punya bracket punya CB yang di sini ada panjang untuk plat. Ini saya potong. Dan setelah saya potong, kemudian bracket jepit yang dulu itu saya gambar di plat aluminium itu, kemudian saya potong, saya rapikan pinggirnya, kemudian saya cat dan jadilah seperti ini. Untuk memasukkannya ini cukup mudah. Motor kita standar tengah, kemudian keempat baut penahan dari as sok depan ini kita kendorin semua sampai ini bisa turun, dua-duanya turun, baru ini kita masukin melalui sela-sela sini. Jadi nuruninnya itu dikit aja, yang penting ini bisa masuk ke dalam sini. Kita masukkan dua-duanya. Nah, karena ini begitu dikencengin mentok itu masih bisa gerak, jadi di dalam sini ini saya tambahkan potongan dari kaleng minuman ringan yang aluminium ya. Jadi potongan kaleng aluminium minuman ringan itu saya potong, saya masukkan ke sini, dipaut, berarti sudah bisa kenceng, udah nggak goyang, udah pas sekali. Jadi sama seperti ini. Untuk bracket lampu sebelah kiri juga sama. Ini saya mal juga seperti ini. Ini masukinnya juga sama. Kemudian karena ini posisinya lebih naik, maka bagian sini akan terlihat kosong. Perkabelan akan terlihat carut marut. Jadi ini saya juga bikinkan plat aluminium tebalnya 2 milian. Saya bor, saya lubangin dengan ukuran yang sama. Ini untuk dua buah baut kita lubangin. Fungsinya ini untuk memasukkan kabel tis ya. Kabel tis ini ujungnya dimasukkan ke sini. Nanti kita potong sesuai waktu nongolnya ini biar nggak terlalu panjang. Sebetulnya ini nongolnya panjang, kita potong aja, jadi sisa segini nggak kelihatan. Kemudian kita tutup juga dengan aksesoris tambahan seperti ini. Ini belinya di online juga. Nah, kabel tis tadi itu untuk mengikat perkabelan seperti ini. Ya, jadi lebih rapi. Ini untuk semua kabel-kabel udah saya rapikan. Saya tutup dengan isolasi dan heatshrink ya, selang bakar. Yang penting jangan sampai ada celah air yang masuk saat hujan ataupun dicuci. Biar nggak kabelnya itu awet, nggak cepet rantas, bahasa Jawanya rantas, sampai getas. Jadi biar nggak getas. Kemudian diperhatikan juga waktu dia membelok ini apakah ada yang terjepit atau tidak, ataukah kabelnya itu aman jika tertekuk-tekuk. Nah, itu harus kita perhatikan juga.
Ini bagian atas juga saya kasih kabel tis seperti ini. Jadi looknya seperti ini. Nah, ini juga saya tutup biar lebih rapi. Seperti ini. Soket untuk speedometer ini harus tertutup juga, jangan sampai ada air masuk. Kemudian untuk chargernya, dulu kan saya pakai kotak besar di sini ya. Jadi saya pikir kurang estetik ya. Jadi akhirnya saya pakai charger Daytona. Ini seperti ini. Ini kalau ini kita tutup, kita tambahkan kabel tis tanam. Nah ini seperti ini. Langsung ada sikring, ada modulnya untuk penstabil arus. Di sini bisa ada soketnya lagi. Jadi kalau nggak dipakai touring, ini saya lepas. Kemudian kalau saya pakai touring, soketnya saya sambungkan. Kemudian ke aki ada fuse, jadi aman. Kemudian yang terakhir, ini joknya. Joknya saya balik lagi pakai original, tapi saya modif. Bagian belakangnya ini saya papras biar nggak kayak buntut tawon ya, saya kurang suka. Jadi ini busanya masih tetap pakai original, tapi saya papas lebih datar. Kemudian belakangnya ini saya papas lagi biar nggak terlalu menonjol. Kemudian bagian dari sini ke sini, ini busanya udah saya ganti busa yang kenyal ya, bukan busa jok ya, tapi busa kenyal. Dan setelah ganti ini, saya pakai touring ke Lombok, itu nggak pernah mengalami namanya bokong panas ya, karena sudah saya ganti dengan saya papras seperti ini dan ganti busa yang kenyal. Dulu waktu pertama ke Bali pakai jok original dengan busa original, itu masih terasa bokong itu panas. Oke, itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.